Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bimba dimanapun berada? Tetap semangat dan terus belajar. Di video kali ini saya Nurul Baidillah akan membuat tugas di luar kelas hari ke-36, yaitu tentang pertanyaan dalam kegiatan BBB Belajar Bersama Bimba. Tema meluruskan penerapan Bimba Interview. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab. Saya mulai dari pertanyaan pertama, yaitu apa prinsip utama dalam proses Bimba Interview yang harus dipahami dan diterapkan oleh motivator? Jelaskan dan berikan alasannya. Yaitu prinsip utama yang harus dipahami dan juga diterapkan oleh motivator, yaitu menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar pada anak yang kegiatannya sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Mengapa fun learning? Agar anak tuh tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya dalam diri sendiri, bukan tanpa paksaan atau tanpa suruhan. Tetapi karena kegiatan itu menyenangkan, maka anak secara perlahan akan tumbuh lama-lama dalam dirinya. Oh ya, aku mau belajar lagi nih, aku mau baca lagi, aku mau baca terus. Yang tadinya anak tersebut hanya mampu untuk baca menjadi terampil karena sudah tumbuh minat baca dan juga minat belajar anak tersebut. Maka prinsip utamanya yaitu menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar pada anak oleh motivator melalui kegiatan yang sepenuhnya menyenangkan. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Yaitu motivator memahami dan juga mengetahui karakter dan juga kesukaan anak melalui berdialog umum. Jadi pada saat kelas pendekatan ini motivator tuh harus memahami dan juga mengetahui, oh si kakak nih sukanya sama Barbie loh, si Dede tuh sukanya sama Frozen, si abang tuh sukanya sama Thomas atau sama Tayo. Jadi motivator ini harus bisa mengetahui dan juga memahami karakter dari masing-masing anak dan apa juga kesukaan dari masing-masing anak, karena karakter dan juga kesukaan tiap anak itu berbeda-beda, semua tidak sama. Kita bisa mengetahuinya melalui berdialog umum. Nah, kita bisa tahu apa kesukaan anak tersebut. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Yaitu memberikan materi verbal 4 HVK dan juga 4 HVS sehingga anak mampu dan juga terampil. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara berdialog umum dan juga bisa juga dengan cara berbahasa Bimba. Kita bisa menyelipkan kata-kata 4 HVK maupun 4 HVS. Halo, kakak hari ini sudah makan belum? Makannya dimasakin sama siapa, Kak? Sama MA. Wah, oke deh, makannya pakai AYAM ya? Iya. Nah, di situ pada saat kelas trial kita bisa memberikan materi 4 HVK dan juga 4 HVS melalui berdialog umum maupun berbahasa Bimba. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Yaitu bermain baca-bacaan. Bermain baca-bacaan itu dengan huruf verbal maupun mengisi modul-modul baca yang sudah anak pahami dan juga anak kuasai. Nah, pada saat kelas lanjutan ini kita bisa meminta anak, kakak ayo keluarkan modulnya, yuk kita main. Nah, kita bisa meminta anak untuk mengeluarkan modul-modul yang sudah dikerjakan sebelumnya, yang sudah ditarik garis sebelumnya. Kita baca ulang agar anak tuh lebih menguasai lagi, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Yaitu kegiatan yang lebih prioritas yaitu kegiatan bermain baca-bacaan. Dengan cara apa? Dengan cara yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, sehingga anak tumbuh minat baca dan juga minat belajarnya. Seperti tujuan utama Bimba AIUEO, yaitu menumbuhkan minat baca dan juga minat belajar pada anak dengan cara kondisi belajar atau kegiatannya itu menyenangkan. Apabila kita kegiatan utamanya itu menyelesaikan modul, maka akan berorientasi pada kemampuan, bukan berorientasi kepada minat baca dan juga minat belajar anak. Jadi motivator hanya, ayo kerjain modul ini. Anak tidak paham, anak tidak menguasai apa dari isi modul tersebut karena anak hanya berorientasi kepada kemampuan, seperti itu.
Kemudian pertanyaan berikutnya, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Yaitu modul baca yang sudah dipahami dan juga dikuasai dan juga sudah dikerjakan oleh anak. Sehingga anak kita minta untuk coba membaca ulang agar anak lebih memahami lagi apa dari isinya dan lebih menguasai lagi. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Kami sebagai motivator harus menciptakan suasana kelas yang aman, lalu nyaman, juga sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Sehingga apabila suatu kondisi kelas itu sudah aman, nyaman, dan juga menyenangkan, maka anak akan mau untuk belajar, anak akan tumbuh minat belajarnya. Lalu kemudian juga motivator harus memiliki variation skill agar anak itu tidak mudah bosan, dan juga anak tidak mudah tidak hilang-hilangan karena mempunyai motivator yang mempunyai variation skill. Kemudian juga sebagai motivator harus bisa memberikan reward setiap 5 menit sekali atau bisa kapanpun. Dan juga memberikan motivasi kepada anak agar anak ini lebih semangat lagi untuk belajar. Ayo kakak, wah kakak hebat banget, kakak rajin banget nih bacanya nih. Ayo kak, baca lagi ya kak ya. Iya deh kak. Lalu kemudian pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 8. Bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Apabila anak yang tidak mau main baca-bacaan, kita tidak boleh memaksakan anak. Kita bisa mengajak anak untuk berdialog umum, tapi di dalam itu kita bisa sambil memverbalkan memverbalkan kata. Kita bisa mengajak anak untuk yel bimba, bernyanyi lagu bimba atau berbahasa bimba. Secara tidak langsung kita mengajak anak untuk bermain baca-bacaan. Namun metodenya saja bisa melalui berdialog umum, bisa melalui juga berbahasa bimba dan yang lainnya. Sehingga ketika anak mulai, oh ya nih asik nih berbahasa bimba atau bahkan yang lain, maka anak, kak, tahu nggak di modul kakak yang itu baca-bacaan itu ada juga loh kak. Iya, ada kata payung, coba deh kakak buka deh modulnya, coba kakak baca. Nah, anak akan mau membaca seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jawab, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimba, tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum.